Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Muhammad Dafal Baru. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan modul 6 yaitu data link layer dari tugas pemrograman jaringan. Oke, kita akan langsung masuk ke materinya saja. Di sini seperti yang sebelumnya yang pada modul 5 di 6.0 ini introduction tidak perlu dibaca. Kita akan langsung masuk ke 6.1 sampai 6.3 karena 6.4 ini hanya praktis dan kuis, tidak perlu dibaca juga. Oke, yang pertama ada purpose of the data link layer. Pada bagian ini dijelaskan mengenai tujuan utama dari data link layer, yaitu menyediakan komunikasi yang andal antara perangkat-perangkat yang terhubung langsung dalam satu jaringan. Data link layer merupakan lapisan kedua dalam model OSI yang berfungsi sebagai penghubung antara physical layer dan network layer. Ketika data diterima dari network layer, data tersebut akan dikemas menjadi sebuah frame sebelum dikirim melalui media fisik seperti kabel maupun jaringan nirkabel. Selain membentuk frame, data link layer juga memudahkan informasi penting berupa MAC address. Pengiriman menerima MAC address merupakan alamat fisik unik yang dimiliki setiap perangkat sehingga data dapat dikirim ke tujuan yang benar. Lapisan ini juga mengatur akses ke media transmisi agar tidak terjadi tabrakan data atau collision, serta melakukan pendeteksian kesalahan menggunakan mekanisme error detection. Dengan fungsi-fungsi tersebut, komunikasi data dalam jaringan menjadi lebih aman, efisien, dan andal. Lalu yang kedua ada 6.2 topologis. Materi ini membahas topologi jaringan, yaitu cara atau pola hubung antara perangkat dalam sebuah jaringan komputer. Teknologi menentukan bagaimana perangkat saling terhubung dan bagaimana data berpindah dari satu perangkat ke perangkat lainnya. Beberapa topologi yang umumnya digunakan adalah bus, star, ring, mesh, dan hybrid. Lalu ada juga sebenarnya topologi tree ya atau pohon. Topologi bus menggunakan satu kabel utama sebagai jalur komunikasi. Topologi star menghubungkan seluruh perangkat ke satu perangkat pusat seperti switch sehingga mudah dikelola. Topologi ring menghubungkan perangkat membentuk lingkaran sehingga data mengalir secara berurutan, sedangkan topologi mesh menyediakan banyak jalur komunikasi sehingga lebih andal, meskipun biayanya instalasinya lebih tinggi. Pemilihan topologi yang tepat sangat mengaruhi kinerja, efisien, dan keandalan semua jaringan. Lalu ada 6.3 yaitu data link frame. Pada bagian terakhir dibahas mengenai data link frame, yaitu merupakan suatu data yang digunakan oleh data link layer untuk mengirimkan informasi melalui jaringan sebelum data dikirim. Paket dari network layer akan dibungkus menjadi sebuah frame dengan menambahkan informasi yang diperlukan. Sebuah frame terdiri dari 3 bagian utama, yaitu header, data, dan trailer. Header berisi MAC address, pengiriman MAC address, penerima, serta informasi kontrol lainnya. Bagian data berisi informasi yang akan dikirimkan hingga trailer berisi frame check request atau FCS yang digunakan untuk mendeteksi kesalahan selama proses transmisi. Lalu ada kesimpulannya, mungkin sebagai data link layer memiliki peran yang sangat penting dalam komunikasi jaringan komputer karena bertugas mengemas data menjadi frame menggunakan MAC address untuk mengidentifikasi perangkat pengirim dan penerima, mengatur akses ke media transmisi, serta mendeteksi kesalahan selama proses pengiriman data. Selain itu, pemahaman mengenai topologi jaringan membantu kita mengetahui bagaimana perangkat saling terhubung, sedangkan data link frame memastikan data dapat dikirim dan diterima dengan benar. Dengan memahami ketiga materi tersebut, kita dapat mengetahui bagaimana komunikasi data dalam jaringan berlangsung secara efektif, akurat, dan andal. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan, saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.